saya itu tidak berbasis hoaks, ujaran kebencian, dan atau apapun. Secara pribadi saya nggak punya problem dengan Pak Jokowi dan kawan-kawan tentu saja. Saya nggak ada problem. Kenal pun enggak. Yang saya urus adalah karena ini urusan kenegaraan. Urusan pemilu, maka saya jadi punya yang namanya legal standing atau urusan. Saya pun juga tidak sedang ingin merugikan siapapun di sini. Dan mekanisme aspirasi politik memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dengan situasi ini. Jadi saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran bukti fakta hukum bahwa Pak Jokowi dan kawan-kawan nggak sah, pemilu 2024 nggak sah. Itu tanggung jawab saya terkait kebenaran buktinya. Dan saya tanda tangani di atas materai basah. Dan sudah saya tembuskan juga ke Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, dan seterusnya. Apapun tokoh bangsa di Indonesia ini yang ingin berdiskusi soal aspirasi politik, saya sangat terbuka. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Mungkin ada dari teman-teman yang kaget juga dengar tadi, ya, seperti itu. Baik, saya izin share screen ya. Mana itu? Oke. Ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Bapak Ibu? Terlihat, Bang. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan malam hari ini terkait pemilu itu adalah tema yang sangat mendasar karena saya berbicara terkait fakta hukum yang bisa jadi sebagian dari Bapak Ibu itu kaget atau nggak bisa menerima gitu. Tapi ya walau bagaimanapun tetap harus saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban hukum saya terkait fakta sebenarnya terkait perhelatan pemilu 2024. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemilu, baik itu mulai rencana serta tahapannya sampai dengan berakhirnya nanti, secara hukum, itu Bapak Ibu tidak sah atau ilegal, demi hukum. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan fakta hukum publik 2019-2014, buktinya itu adalah agenda Presiden nomor sekian-sekian, atau cukup dengan surat KPU nomor 172 tahun 2014 bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu 2014. Jadi ketidakabsahan pemilu 2024 itu merupakan kelanjutan dari proses 2019 yang tidak sah, terus yang diakibatkan oleh proses pemilu 2014 juga yang tidak sah. Nah, dan satu-satunya hasil pemilu yang sah itu adalah agenda Presiden Republik Indonesia nomor sekian-sekian. Nah, seperti apa itu nanti saya akan bahas di depan. Nah, pertanyaan pertama yang pasti muncul di benak Bapak Ibu adalah kok bisa pemilu 2024 itu nggak sah? Nah, dasar hukumnya adalah karena dikeluarkan, kebijakan pemilu dikeluarkan oleh penyelenggara negara yang tidak sah, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan kawan-kawan. Bertindak atas nama presiden, tetapi bukan presiden. Nah, muncul pertanyaan lagi, apa dasar yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar kenapa Pak Jokowi tidak sah sebagai presiden? Ya, dasarnya itu adalah karena pelantikan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 atau pada Tempos 20 Oktober itu tidak mewakili kedaulatan rakyat atas nama diri saya. Nah, ini saya bicara diri saya sendiri, Bapak Ibu ya, saya tidak bicara orang lain. Karena keadaan memaksa berdasarkan kedaulatan rakyat atas nama Bapak Mujais pada tahun pemilu 2014 karena keadaan memaksa dan solusi atas keadaan memaksa. Kurang lebih seperti itu. Atau dalam bahasa sederhana Bapak Ibu bisa saya sampaikan bahwa
eh, pelantikan pada tanggal 20 Oktober itu tidak mewakili kedaulatan rakyat atas nama diri saya, sementara pelantikan tetap dipaksakan. Nah, muncul pertanyaan lagi dalam bahasa yang sederhana, kok bisa kedaulatan rakyat satu orang itu menentukan keabsahan pemilu? Nah, ini akan balik lagi kepada kedaulatan rakyat Bapak Mujais pada tanggal 2014, yaitu suara Pak Mujais yang tidak dihitung atau diabaikan atau sengaja dihilangkan pada pemilu 2014, padahal merupakan suara sah. Dalam bahasa sederhana, jika sebuah pelantikan itu menghilangkan suara sah, maka pelantikan tersebut itu secara hukum atau di hukum tidak sah. Sama seperti Bapak Ibu misalnya, pada saat pemilihan umum di desa, Pilkades, ada 20 suara, satu suara hilang, maka setelah direkap itu ketemu 20 suara dan ternyata satu suara nggak dihitung, maka pelantikan tersebut nggak bisa dilanjutkan sampai suara yang satu ini ketemu. Nah, inilah yang terjadi pada pemilu 2014 yang berdampak pada keabsahan Pak Jokowi dan kawan-kawan pada pemilu 2019. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detail-detailnya kita bisa diskusi. Jadi saya bicara berdasarkan fakta dan bukti. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nggak setuju atau yang nggak bersepakat, ya setidaknya harus menyertakan bukti. Nah, ini sebagai informasi juga Bapak Ibu, saya juga sudah pernah didatangi oleh kepolisian bertanya soal hal ini karena surat-surat saya ini saya sampaikan kepada kepolisian dan seluruh lembaga negara termasuk partai politik, termasuk BEM-BEM di seluruh Indonesia. Yang sampai hari ini belum ada juga feedback satupun gitu. Bahkan Mata Najwa, Deddy Kobuzer, terus media-media mainstream seperti Kompas TV, TV One itu semua saya kirimi dan sampai hari ini tidak ada yang namanya respon atau sanggahan atau bantahan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sebagai informasi saya juga pernah didatangi tahun 2021 waktu itu bertanya terkait statement saya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bukan presiden. Nah waktu itu mereka mengaku dari Mabes Polri dan Polda Sultra ya Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya bermuklim di Sulawesi Tenggara. Waktu itu saya sampaikan secara sederhana bahwa ini soal pemilu dan pemilu itu adalah gaweannya kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada mekanisme atau proses pemilu yang ternyata itu menghilangkan satu suara rakyat dan dilakukan secara sadar, maka dampaknya itu adalah terhadap keabsahan pelantikan yang merupakan puncak dari pemilu tersebut. Jadi sebagai penutup waktu itu mereka kemudian, kenapa Anda nggak mengakui Pak Jokowi sebagai presiden padahal jelas-jelas beliau dilantik? Saya hanya sebut seperti ini bahwa keabsahan itu berdasarkan bukti dan bukan berdasarkan fenomena atau kejadian. Misalnya karena di TV dia dilantik atau seterusnya. Dan dokumen itu adalah bicara terkait bukti tertulis yang dapat dibuktikan secara tertulis. Nah, waktu itu saya sampaikan seperti ini, jika terdapat bukti bahwa pelantikan Pak Jokowi itu mewakili saya atau mewakili segenap rakyat merupakan suara sah, maka saya pada hari ini, waktu itu ya saya menjelaskannya, tanpa harus Bapak paksa letakkan borgol di sini, maka saya akan membawa borgol ini dan saya akan menyerahkan diri ke polisi serta mengumumkan secara terbuka bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hoaks, tidak benar dan merupakan penyesatan publik. Namun waktu itu polisinya nggak bisa membantah apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu bicara hukum itu bukan soal suka nggak suka atau senang nggak senang atau benci atau cinta enggak. Hukum itu bicara terkait bukti dan berbicara tentang kejadian dan pembuktian. Apakah Bapak Ibu bisa membuktikan atau tidak? Dan saya bisa membuktikan. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa suara saya ini saya ngotot kemudian masukkan sebagai salah satu hal yang menjadi penentu keabsahan karena sebenarnya bersama dengan kedaulatan saya atau suara saya itu ada mandat karena tadi yang saya sebut itu berdasarkan kedaulatan rakyat Bapak Mujais karena keadaan memaksa dan solusi atas keadaan memaksa di mana ada rakyat yang tidak terlindungi dan satu-satunya cara itu adalah hanya melalui pemilu dan juga merupakan jawaban dari kebuntuan absolut problem bangsa dan negara kita termasuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Termasuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PPI, apakah pemilu ini bisa menjawab problem utama tujuan bernegara? Nah, itu dijawablah dalam mandat saya karena sebenarnya Bapak Ibu, mandat saya itu, nah inilah, mandat saya itu adalah mandat negara berdasarkan Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bukan mandat biasa yang isinya saya pengen ini dan pengen itu, bukan, tetapi bicara tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang pada pokok intinya itu berbicara tentang makna, tafsir, haluan, dan wujud Pancasila yang selama ini terdapat kekosongan di Indonesia dan juga merupakan solusi atas utang kita yang senantiasa tidak pernah turun, kemudian dominasi partai politik yang itu terasa dan menyebabkan privilege yang berlebihan terhadap partai politik, kemudian solusi juga atas problem utang-utang warga negara yang diakibatkan oleh pinjaman yang tidak bisa dibayar oleh rakyat, kemudian solusi atas problem-problem agraria yang selama ini menjerat dan terjadi di seluruh rakyat Indonesia, termasuk solusi atas problem-problem hukum yang sampai hari ini tidak mendapat kepastian keadilan. Karena mandat saya itu berisi, yang pertama itu adalah supremasi keadilan hukum dan ekonomi, terus yang kedua adalah supremasi kemanusiaan atau jati diri warga negara yang merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari upaya kita mencapai tujuan bernegara. Nah, apa itu revolusi tatanan keadilan ekonomi? Yaitu revolusi administrasi keuangan negara yang tadinya moneter kita berbasis bunga itu menjadi moneter tanpa bunga ya di tingkat negara. Nah, ini merupakan sumber segala problem chaos di Indonesia, terutama salah satunya adalah masalah utang yang tidak kunjung selesai. Kemudian bicara revolusi yang kedua adalah revolusi tatanan hukum, yaitu bicara tentang kenapa sih sampai hari ini keadilan itu tidak bisa wujud di Indonesia, karena kita tidak punya hakim terakhir yang menjadi sandaran yang saya sebut dengan hakim tertinggi, yang itu berdasarkan mandat saya itu melekat pada jabatan presiden selaku kepala negara dan hakim pada pengadilan Mahkamah Negara. Nah, tanpa adanya kewenangan ini, maka sampai kapanpun pemilu kita laksanakan, itu tidak akan mencapai pada tujuan bernegara. Atau tanpa kemudian merevolusi sistem ekonomi kita, yang itu sudah wujud dari mandat saya, yaitu sistem moneter tanpa bunga di tingkat negara, maka sampai kapanpun distribusi anggaran fiskal itu akan selalu tunduk pada kewenangan moneter yang itu ternyata tidak dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh kekuasaan atas nama negara. Jadi sungguh miris di situ Bapak Ibu. Dan terakhir itu bicara terkait revolusi sistem atau revolusi kemanusiaan, ini bicara terkait standar penyelenggara negara. Apa sih yang membedakan seorang penyelenggara negara dengan bukan penyelenggara negara yang sangat krusial? Nah, ini yang belum ada Bapak Ibu, sehingga kemudian kita bisa dengan gampangnya melihat kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang itu yang dilaksanakan atas nama kekuasaan. Nah, di situ saya juga menyebutkan solusi atas keadaan tersebut, salah satunya itu adalah standar spiritualitas keyakinan penyelenggara negara itu yang wajib meyakini yang namanya dalam tanda kutip ASMO. Nah, lebih jelasnya itu apa, nanti Bapak Ibu bisa klik nanti, pelajari lebih dulu di link yang saya sertakan di slide berikut ini, atau nanti bisa minta ke teman-teman PPI. Bapak Ibu bisa mempelajari dan kita bedah sama-sama apakah mandat saya ini yang sudah menjadi hukum merupakan solusi atau bukan dari problem-problem yang ada di negara kita, terutama yang menjadi tema malam hari ini terkait utang. Terus yang kedua terkait bagaimana bisa mencapai tujuan bernegara. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi selain selebihnya Bapak Ibu, terkait fakta hukum publik hasil pemilu ini kembali kepada kedaulatan rakyat, karena hasil pemilu mengembalikan kewenangan itu kepada kedaulatan rakyat karena seluruh tindakan atas nama negara tidak sah, kecuali kemudian mendaulat Presiden Republik Indonesia Bapak Mujair selaku presiden yang sah namun tidak di istana, satu paket terselenggara dialog nasional atau pemilu yang sah, atau yang saya sebut dengan
SI Sidang Istimewa MPR RI yang salah satu agendanya itu adalah membahas ulang terkait pemilihan presiden di mana Bapak Mujahid dilarang mencalonkan dan dicalonkan. Jadi sifatnya dalam bahasa saya sebut beliau itu sebagai bemper saja biar kemudian negara ini tidak kosong kekuasaan sehingga kemudian kita bisa duduk bareng membicarakan menata ulang Indonesia yang selama ini kalau kita menempuh prosedur formal sebagaimana yang seperti sekarang ini, maka kita selamanya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan bernegara. Nah, karena kenapa ada beberapa kendala-kendala konstitusi yang justru itu solusinya ada bersama mandat yang saya sampaikan berdasarkan mandat Pak Mujahid pada 9 April 2014 yang kemudian berlanjut hingga 20 Oktober 2019 hingga sekarang menjadi hukum publik hasil pemilu. Saya kira itu Bung Giri yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah atau pengantar. Selain selebihnya kita masuk pada agenda diskusi saja. Terima kasih. Saya kembalikan sementara kepada Bung Giri. Yang penuh dengan. Jadi langsung masuk pada inti pertanyaannya. Maaf Kak, suaranya agak kurang jelas. Mungkin bisa sedikit diperjelas sebentar Kak, agar bisa jelas kita sebagai pendengar. Halo, sudah terdengar? Oke, lanjut Kak. Baik. Sebagaimana yang saya pahami, kita itu hidup di dalam satu ruang yang disebut sebagai dunia atau alam materi. Dan di alam materi ini kita tidak hidup sendirian. Ada entitas lain selain diri kita yang disebut sebagai orang lain. Dan kehadiran orang lain ini menunjukkan bahwa kita itu hidup secara bersama. Jadi kehidupan secara bersama ini punya konsekuensi logis bahwa kita harus bekerja secara bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, pemilu ini apakah bisa menjadi sistem yang mengakomodir atau menyalurkan hasrat manusia untuk hidup secara bekerja sama? Karena yang saya pahami, sistem pemilu ini kan ada kompetisi atau persaingan antar golongan, antara individu, dan lain sebagainya. Dan kompetisi ini bukan saling mengafirmasi atau saling bekerja sama ya, tapi saling bersaing, saling menegasi. Nah, saya mau meminta pendapat dari para narasumber, bagaimana sudut pandang narasumber terkait dengan pemilu ini? Mengapa politik itu harus dikompetisikan? Mengapa tidak digotong royongkan dan lain sebagainya? Jadi pertanyaan ini mungkin sederhana ya, mungkin sepele, tapi punya landasan atau sifat yang sifatnya filosofis. Jadi kita jangan terlalu jauh dulu bahas tentang pemilu dan sebagainya, bagaimana pemilu yang adil, tapi kita pahami dulu hal-hal yang sederhana. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yasti. Mungkin teman-teman para narasumber bisa menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Silakan. Kita memberikan kesempatan untuk Kak Hilmi sebagai Presiden BEM Universitas Negeri Solo. Silakan buat narasumber yang sudah
mendapatkan pertanyaan dari audiens tadi bisa menjawab. Bung Kodarudin, tes. Oke. Oh ya, nanti saya nih. Baik. Yang lain belum ada ya? Yang lain belum respon, Oke. Bang. Oke, coba nih. Muhammad Tazir dari mana Muhammad Tazir ini? Sebagian sudah Bang, sudah out, Hmm. yang Oke. dari Dari program Depok, masih Ustaz. di jalan. Oke. Nanti bisa gini aja mungkin, Bung Trias. Saya bisa dihubungkan dengan adik-adik itu nanti difasilitasi oleh teman-teman PPI gitu. Jadi biar kasarannya secara ini saya bisa membahas juga lebih detail dengan teman-teman BEM seperti apa respon mereka gitu. Oke. Ya, tanpa mengesampingkan ya kawan-kawan di sini ya. Saya tetap akan meladeni ya sampai sekuatnya ya Bapak Ibu di sini ya. Nggak ada masalah gitu. Baik, ini Muhammad Tazir ya. Ini Muhammad Tazir dari mana nih? Saya coba cek secara random lagi. Ustaz, dari ini Ustaz, Hidayatullah Oh, Depok. dari Setie. Oke, kalau Setie ini masih ini. Eh, Pak Nelwan ini. Oh, halo. Assalamualaikum Pak Nelwan. Oke. Ini Abdul Wahab dari mana Abdul Wahab? Halo, Abdul Wahab. Dari Sulawesi Tenggara. Oh, dari Sulawesi Tenggara ya. Oke, baik. Ya, aduh, sorry bos. Ya. Dari Jakarta. Jakarta, Oh, siap, Pak. Nelwan. Jakarta Jadi, Barat. biar ini apa representasi ternyata luar biasa ya kemana-mana ya. Apa Oh. Jadi Lanjut. Saya baik. uh-uh. Terima kasih. Baik Pak, oke Pak. Saya ini aja pengen tahu apa penyebaran ya diaspora teman-teman malam hari ini ternyata banyak ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, Jakarta. Ini ada juga dari Bali sepertinya dari nama-namanya ya. Ada I Gusti Bali ini ya. Oke. Jadi ini Maluku yang belum ada. Maluku sama baik. Tadi dari saudara Dinasti bertanya tentang bicara ini ya, pemilu dan bagaimana pemilu itu bisa mewadahi kemanusiaan lah bahasanya seperti itu. Jadi memang kehadiran mandat saya melalui pemilu itu atau yang disebut aspirasi politik di situ adalah hadir untuk menyempurnakan atau mengoreksi perjalanan sistem pemilu kita sejak merdeka sampai hari ini. Di dalamnya itu terdapat evaluasi-evaluasi sekaligus penyempurnaan wujud langsung. Jadi bukan sekedar cerita, tetapi dimasukkan melalui pemilu untuk dilaksanakan. Berbeda dengan aspirasi politik biasa yang disampaikan ketika kekuasaan sudah jadi. Ya, itu yang pertama dulu yang substansial. Jadi perbedaan aspirasi politik dengan aspirasi politik yang lainnya adalah rakyat yang lainnya menyampaikan aspirasi ketika kekuasaan telah jadi. Misal telah terpilih presiden dan wakil presiden, telah terpilih anggota dewan, terus ada rakyat berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Nah, itu yang saya sebut aspirasi rakyat. Nah, tapi aspirasi politik berbeda dengan kebanyakan aspirasi rakyat pada umumnya karena ia disampaikan melalui mekanisme pemilu yang menentukan keabsahan. Termasuk mandat yang bersamaan di dalamnya juga menentukan keabsahan atau perwujudan sistem pemilu selanjutnya. Karena berisi mandat negara berdasarkan ketuhanan, di dalamnya juga berisi tentang penyempurnaan sistem pemilu. Sebagaimana catatan-catatan yang disampaikan oleh Dinasti tadi. Aspol mengevaluasi bahwa pemilu kita sampai hari ini tidak menghasilkan struktur kekuasaan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi saya ulangi sekali lagi, pemilu itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, Aspol melihat
tujuan ini, sarana ini sudah tidak lagi relevan untuk mencapai tujuan dan harus dilakukan penyempurnaan secara radikal. Salah satunya itu adalah dengan memandatkan sebuah struktur baru kekuasaan di mana ada pemisahan atau ada pemisahan antara eksekutif dan kepala negara. Oke, itu yang pertama. Nah, selama ini yang ada itu hanyalah pemilihan eksekutif yang sifatnya bukan adu banteng, nanti ada yang tersinggung lagi. Yang sifatnya itu adu manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, yang bahasanya dinasti, ketika itu dilakukan maka tidak akan tercapai yang namanya sinkronisasi atau harmoni. Dengan kemudian kita mengadu, tidak bisa kita mengatakan pemilu sudah selesai, ayo kita berangkulan. Itu pernyataan yang bagi saya cacat secara logika dan rasa. Karena orang dibuat berdarah-darah terus disuruh untuk kemudian akur. Apalagi sistem kita itu setelah terbukti menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, bahkan sudah jadi berbagai tesis, disertasi. Bagaimana pemilu itu menciptakan atau menghasilkan pembelahan di masyarakat. Dan residunya masih ada sampai sekarang. Karena kita tidak punya sebuah simbol ketika memilih yang namanya kewenangan yang itu disepakati oleh seluruh rakyat. Yang oleh Aspol itu adalah kewenangan yang selama ini belum ada, yaitu kewenangan seorang presiden sebagai kepala negara. Bukan sebagai eksekutif sekaligus kepala negara sebagaimana hari ini. Itu catatan dari aspirasi politik berdasarkan pengalaman langsung dari pelaku-pelaku aspirasi politik ketika mengalami situasi kebuntuan, bahwa membutuhkan kekuasaan di atas fiskal, moneter, dan kekuasaan kehakiman, dan ternyata tidak ada kekuasaan itu di negara kita. Sehingga menyebabkan nasib sejumlah orang itu menjadi terancam hidupnya, dan itu kaitannya dengan HAM, ya, hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Yang bahkan ketika belum ada aturannya itu wajib dibuatkan aturannya, Bung Dinasti. Termasuk merevolusi sistem pemilu. Jadi yang Dinasti maksudkan tadi itu karena kita belum ada sebuah simbol di mana orang itu nggak berkelahi. Jadi kita belum ada simbol kewenangan di mana menghasilkan orang itu adem. Dan di situ disebutkan selain pemilihan kepala negara itu wajib dilakukan secara musyawarah mufakat dan dilakukan oleh orang-orang terpilih yang kita sebut dengan MPR RI. Namun berbeda dengan MPR RI yang dipahami sebagaimana MPR RI di zaman Pak Harto. Yang kemudian kita khawatir terjadi bias atau kelompok golongan yang mewakili hawa nafsunya pribadi terus kemudian mengalienasi atau menghilangkan hak-hak rakyat yang dia wakili. Karena sistem MPR di situ dilakukan musyawarah secara mufakat, di mana dipastikan siapapun presiden yang terpilih itu, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, dia wajib menerima mandat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dibuktikan dengan apa? Tadi dibuktikan dengan kemampuan seorang presiden mengayomi seluruh kelompok tanpa terkecuali, termasuk kemudian jika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, ada forumnya atau adalah semacam tempatnya, yaitu pengadilan Mahkamah Negara bagi para pencari keadilan. Terus bagi kemudian rakyat yang kemudian menginginkan hidup dengan caranya masing-masing, itu tersedia fasilitas yang saya sebut tadi, fasilitas ekonomi yang kita sebut dengan sistem moneter tanpa bunga pada tingkat negara yang itu ada di bawah kekuasaan seorang presiden. Yang hari ini itu tidak dimiliki oleh presiden. Sehingga kemudian kita nggak merasa memiliki presiden, meskipun kita sudah memilihnya secara langsung. Karena ternyata kewenangan itu tidak ada. Nah, jadi selain prosesnya itu yang dikoreksi atau disempurnakan oleh Aspol, yang kedua itu adalah kewenangan yang dihasilkan. Makanya tadi secara sekilas saya sebutkan terkait bentuk revolusi ekonomi sama revolusi tatanan hukum. Nah, untuk lebih detailnya, Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk Bung Dinasti itu bisa mengakses langsung di link yang sudah saya sematkan tadi di presentasi atau nanti bisa minta sama panitia gitu. Untuk dikirimkan di link ini, chat. Jadi silakan di save, nanti bisa dipelajari kapanpun kemudian Bapak Ibu itu ada waktu longgar gitu. Karena di situ detail saya tuliskan secara tahap per tahap dan sudah ada wujudnya. Sekali lagi, bukan narasi.
Karena sifatnya mandat yang disampaikan melalui pemilu dan wajib dilakukan siapapun yang terpilih. Kurang lebih begitu, Bung Dinasti, sementara yang bisa saya jawab. Nanti kita diskusikan lagi.